Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program kesayangan kita bersama, yaitu Live Interaktif dengan tema keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama mengikuti program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala di kesempatan kali ini. Silakan bagi Anda yang ingin menyiapkan pertanyaan atau ingin bertanya secara langsung, nanti Anda dapat bergabung bersama kami melalui call WA di 0821 706087, atau Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0331 544 6087. Dan para pemirsa serta pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah bersama kita sekalian guru kita atau pemateri kita di kesempatan kali ini, Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz, Barakallahu fikum jami'an. Ini di Jember hujan cukup deras Ustadz ya. Alhamdulillah. Allahumma subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga menjadi keberkahan Amin, bagi bumi yang telah gersang selama ini. Amin. Ya, kita berharap juga, ya kita optimis, mudah-mudahan juga ilmu yang kita dapatkan juga menjadi menyirami ya kegersangan hati-hati kita yang selama ini, sehingga menjadi subur bersemi di dalamnya keimanan ya dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah nanti di tengah-tengah program akan ada sesi tanya jawab. Anda dapat bertanya secara langsung melalui telepon di 0821 706087 untuk WhatsApp call, atau Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0331 544 6087. Anda dapat bertanya apapun seputar keimanan, doa dan zikir di kesempatan kali ini. Dan para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada, tak lupa kami ingin sapa pendengar yang mendengarkan kami melalui radio, yang mana merupakan anggota RTVC atau Asosiasi Radio TV Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bin Baz Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batang, Radio Amoba Pangkal Pinang, Sago FM Sumatera Barat, Gema FM Bontang, Tuah FM Riau, dan Mas FM Seragen. Pemirsa dan pendengar rahimakumullah dimanapun Anda berada, sebagaimana biasanya insyaallah kita akan mendengarkan, menyimak dan memperhatikan bersama nasihat atau wejangan di pembuka di kesempatan kali ini. Kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala kami persilakan Ustaz. Nah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Ilmu adalah sumber seluruh kebaikan yang akan memperbaiki keimanan kita, akidah, ibadah, akhlak, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, seorang yang belajar ilmu atau yang mengajarkan ilmu hendaklah semakin mulia akhlaknya, semakin soleh ibadahnya, dan benar akidahnya. Apalagi mereka yang dijadikan panutan atau yang ditokohkan oleh masyarakat. Semakin bertambah ilmu, maka semakin bertambah ketundukan kepada Allah
semakin bertambah tawadhu di hadapan manusia, dan semakin bersungguh-sungguh memberikan kebaikan kepada orang lain dan menjauhkan diri dari berbagai sifat-sifat kesombongan dan keangkuhan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu, mereka yang menjadikan ilmu tersebut sebagai faktor utama yang mengangkat derajat mereka di dunia dan akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kalian beberapa derajat. Di antara bukti ilmu tersebut, ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang menambah tawadhu seseorang. Jauh dari kesombongan. Dia tidak akan menolak kebenaran. Karena itulah hakikat dari kesombongan, menolak kebenaran tadi. Dia tidak akan menghina, tidak akan berolok-olok, tidak akan mencela, mencerca orang-orang yang rendah darinya dari berbagai sisi, baik itu ekonomi, keilmuan, ibadah, dan yang lainnya. Jika orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, tetapi tidak memiliki akhlak yang mulia, tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki adab, tidak memiliki kasih sayang terhadap sesama, apalagi orang-orang yang memiliki segala keterbatasan dari ilmu, finansial, dan berbagai hal yang dia miliki, maka sesungguhnya demikian itu sungguh sangat jauh dari akhlak seorang ahli ilmu. Tidak pantas menjadi tauladan, tidak pantas untuk ditokohkan, tidak pantas untuk diikuti. Karena sesungguhnya ilmu yang dia sampaikan tidaklah menjadi cerminan tentang kesolehan dan kemuliaannya. Ilmu yang dia sampaikan tidak memperbaiki dirinya, maka yang demikian itu sangat tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita semakin selektif, dan hendaklah kita semakin bertambah ilmu, semakin bertambah tawadhu, mempelajari kebenaran dan berkasih sayang dengan sesama, terutama bagi mereka orang-orang yang lemah dan memiliki segala kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita bahwa janganlah kita menyombongkan diri dengan keturunan, dengan nasab, dengan apapun. Karena sesungguhnya hal itu bukanlah landasan kemuliaan di sisi Allah. Yang mulia adalah orang yang bertakwa, kendati dia tidak memiliki apa-apa. Yang mulia adalah orang yang taat, kendati dia minim ilmunya. Yang mulia orang yang berakhlak mulia, kendati dia tidak memiliki tempat tinggal dan kendaraan yang mewah. Sesungguhnya kemuliaan hati, sesungguhnya keindahan akhlak, sesungguhnya kesolehan amal ibadah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mulia dengan iman, dengan takwa, dan dijauhkan dari sifat-sifat kesombongan dan keangkuhan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas nasihat dan wejangannya tentunya di malam hari ini Ustaz, karena memang dengan banyaknya ilmu yang kita dapatkan atau kita peroleh, tentunya ini bisa menjadi peluang untuk kita mungkin itu sombong atau tidak merendahkan diri. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat ini Ustaz. Ya na'am. Allahumma amin. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, sebagaimana biasanya insya Allah Anda dapat bertanya dan bergabung bersama kami di kesempatan kali ini melalui live interaktif di program Keimanan Doa dan Zikir bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Anda dapat bergabung bersama kami di kesempatan kali ini di 0821 706087 untuk WA call dan di 0331 544 6087. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah ada yang bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Ada Bapak Saleh Haji yang ada di Bengkulu. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Saleh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan atau memerintahkan bahwa kita disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah, itu termasuk zikir itu termasuk hukumnya wajib atau sunnah? Baik. Kemudian berkaitan dengan itu, yang dimaksud dalam Al-Quran itu macam-macam zikir apa, Ustadz? Yang dimaksud macam-macam zikir itu. Baik. Kemudian batas banyaknya, kita disuruh banyak berzikir kepada Allah. Baik. Ukuran banyaknya itu seperti apa, Ustadz? Baik. Itu saja, Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saleh Haji yang ada di Bengkulu yang bertanya terkait dengan hukum zikir, Ustaz, apakah sunnah dan wajib. Kemudian apakah ada batasan banyaknya berzikir untuk seorang muslim, Ustaz? Nah. Terima kasih kepada Pak Saleh Haji ya di Bengkulu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Naam, dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk banyak berzikir ya. Dan Allah memuliakan atau memberikan pahala kepada orang yang banyak berzikir. Qala subhana udhkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Jadi tidak terdapat di dalam Al-Quran perintah untuk banyak melakukan ibadah selain dari berzikir. Naam, selain dari berzikir. Dan ini menunjukkan bahwa zikir tersebut merupakan amalan yang sangat mulia. Nah, kemudian ya, zikir tersebut tentu banyak macam-macamnya. Ya, dari sisi ya zikir itu sendiri, bahwa zikir ada yang berkaitan dengan hati, ada yang berkaitan dengan lisan. Ya. Dan zikir yang paling utama mengkombinasikan antara ya hati dan lisan. Hati meyakini keagungan, kemuliaan, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian lisan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, kemudian berbagai puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah zikir itu hukumnya wajib? Ya, ada yang wajib, ada yang mustahab. Yang wajib zikir yang diucapkan dalam solat, ya, seperti di waktu ruku' subhana rabbiyal azim, waktu sujud subhana rabbiyal a'la, dan zikir yang lain ya, waktu bangkit dari ruku', waktu tasyahud dan yang lainnya, hal-hal yang wajib untuk dibaca di dalam solat. Adapun di luar solat itu hukumnya mustahab. Ya, hukumnya mustahab, disunnahkan. Maka sangat dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Zikir selesai solat fardu yang telah kita maklumi bersama. Kemudian zikir di pagi dan di petang hari. Zikir sebelum tidur, setelah bangun dari tidur, zikir keluar dari rumah, ingin bepergian, ingin masuk rumah, dan dalam banyak kondisi. Semuanya telah ada zikir, bacaan-bacaan yang khusus diajarkan Nabi SAW. Itu semua adalah hal yang disunnahkan. Ya, itulah kesempatan bagi kita untuk berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Nah, kemudian berapa banyak atau batas dari zikir yang diperintahkan? Adakah batas tertentu? Ini juga ya dijawab dari dua sisi. Ada zikir-zikir yang memiliki batas jumlah yang telah ditentukan 100 kali, dan itu yang terbanyak. Tidak terdapat ya batasan penjelasan tentang batasan jumlah zikir ya lebih banyak dari 100. Seperti subhanallah wa bihamdi di pagi dan petang hari, dan juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul wa la kulli syai'in qadir. Nah, adapun selebihnya ya ada yang
diperintahkan 10 kali, ada yang 7 kali, ada yang 3 kali, ada 4 kali, ada 1 kali. Jadi bervariasi, ya, tidak sama jumlahnya. Kemudian ada zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak ini adalah kita berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan dengan zikir-zikir yang telah dicontohkan Nabi kapan dan di mana saja. Ya, memperbanyak istighfar, ya. Memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim, 2 kalimat yang ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, sangat dicintai Allah. Mengucapkan 4 kalimat yang sangat dicintai Allah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Mengucapkan tahlil la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Bahkan 5 tahlil yang apabila diucapkan oleh seorang hamba dan dia meninggal pada hari tersebut, maka dia tidak akan disentuh api neraka. La ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulk wa lahul wa la kulli syai'in qadir, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. 5 tahlil dan zikir-zikir yang lain, istighfar. Ya, Nabi mengatakan tuba liman wajada fi sahibati istighfaran katsiran, beruntung orang yang akan mendapatkan dalam catatan amalannya istighfar yang begitu banyak. Dan Nabi SAW dalam satu hari, ya, tidak kurang beristighfar dari 100 kali. Dalam satu majelis, ya, dihitung, ya, 70 kali. Ini menunjukkan bahwa ada zikir-zikir yang mutlak, tidak ada batasannya. Ada zikir-zikir yang dibatasi dengan jumlah tertentu, khususnya di pagi dan di petang hari. Nah, itu semua adalah hal yang harus kita lakukan dan mengikuti apa yang telah diperintahkan Nabi SAW. Dan seorang tidaklah dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah, wadzakirin Allah katsira wadzakirat, kecuali bila berzikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Orang-orang beriman yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan, ya, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk, kemudian juga ala junubin, dalam keadaan berbaring. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah fi kulli ahyanihi, berzikir kepada Allah di setiap saat dan waktu. Jadi mari kita biasakan diri kita untuk banyak berzikir, ya. Dengan demikian Allah akan mudahkan urusan kita dan akan mengangkat derajat kita dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawabannya untuk Bapak Saleh Haji yang ada di Bengkulu. Dari Bengkulu kita bergeser ke Riau. Ada Bapak Adi yang sudah menunggu di line telepon. Assalamualaikum Fatwa TV Bapak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Adi satu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan bagaimana kesudahannya apabila kita mencari suatu kebenaran tentang keyakinan kita belum mendapatkan, kita meninggal. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi yang ada di Riau ini yang bertanya, Ustadz, bagaimana jika kita sedang mencari keimanan atau mencari ilmu agama ini kemudian ditakdirkan meninggal, Ustadz? Ya, nah. Ya, terima kasih kepada Pak Adi, barakallahu fiik. Ya, atas pertanyaannya. Seorang muslim adalah yang menjadi tujuan hidup dia beribadah kepada Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu mencari kebenaran, dan kebenaran tersebut tentu juga bertingkat-tingkat artian. Ada kebenaran yang kita tidak meragukan lagi telah kita mendapatkan, ya, petunjuk Islam, itu kebenaran, ya. Kita muslim, kita beriman, itulah kebenaran, hidayah. Dengan kata lain ada hidayah, ya. Kemudian dalam menjalankan Islam ini, ya, kita selalu berusaha untuk terus menggali ilmu, mencari kebenaran yang bersumberkan tentunya Al-Quran
dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pastilah seorang yang tulus dan ya niatnya benar, ya, tulus dan ikhlas dalam mencari kebenaran, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dan akan memberikan karunia hidayah dan kebenaran itu kepadanya. Tapi seorang yang tidak tulus dalam mencari kebenaran tadi, itulah yang menjadi faktor utama dia sulit menemukan kebenaran tadi. Maka tatkala seorang ingin meraih kebenaran tadi, enggak baik pada kebenaran, ya hendaklah dia mengosongkan diri dari hawa nafsunya, dari tradisi dan budayanya, dari pemikirannya, dari berbagai pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama Allah, kemudian dia mencari, menelusuri jalan-jalan kebenaran tadi, belajar ilmu, ya. Maka jika seandainya dia belum sampai maksimal mendapatkan kebenaran tadi, tapi ternyata ajal lebih dahulu menghampirinya, maka sungguh dia berada dalam jalan kebaikan. Lihat bagaimana seorang yang membunuh 99 kemudian dilengkapi dengan 100. Ya, dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah saya memiliki taubat? Ya, tidak. Karena Anda telah melampaui batas, telah membunuh banyak jiwa. Tapi datang pada ahli ilmu, dia mengatakan, siapa yang menghalang dia dari bertaubat? Siapa yang mengatakan tidak diterima taubatnya? Akan tapi hendaklah Anda pergi ke kampung suatu daerah yang di sana ada banyak orang-orang yang baik. Nah, dalam perjalanannya belum sampai pada kampung tersebut, tapi ternyata ajal lebih dahulu menjemputnya. Maka disitulah terjadi tarik menarik antara malaikat yang ingin menariknya ke golongan orang-orang yang fasik dan malaikat yang mengajak pada golongan orang-orang yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa jarak tempuh ke tempat orang-orang yang baik didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia lebih dekat kepada orang-orang yang baik. Itulah yang menjadi bukti bahwa dia adalah orang yang ingin terus jujur dalam mencari kebenaran tadi. Maka Allah ampuni dia. Nah, oleh karena itu, selama kita dalam hidup ini selalu berniat untuk mencari kebenaran, maka Allah insyaAllah akan menunjuki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita untuk sampai kepada kebenaran tersebut. Kendati mungkin kurang maksimal, ya. Tapi yang jelas selama kita berjalan mencari kebenaran, kita adalah berada di atas jalan kebenaran. Selama kita memiliki niat yang baik untuk berbuat kebaikan, maka kita adalah orang yang selalu berada dalam kebaikan. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperlihatkan kebenaran kepada kita dan memberikan kekuatan untuk mengikutinya, dan memohon kepada Allah agar diperlihatkan tentang kebatilan agar kita diberi kekuatan dan diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Memohon kepada Allah hidayah dan petunjuk. Maka sinilah pentingnya kita selalu berdoa di waktu salat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Begitu pula bagaimana Rasul di waktu salat malamnya di antara doa istiftah yang beliau ucapkan, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Jadi memohon kepada Allah hidayah. Jadi kesimpulannya adalah selama itu tujuan kebaikan, kita telah berniat menelusuri jalan kebaikan, maka seorang selalu berada dalam kebaikan selama dia berada dalam jalan kebaikan. Seorang selalu berada dalam kebaikan selama dia meniatkan kebaikan. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Untuk Bapak Adi yang ada di Riau yang bertanya terkait dengan bagaimana jika dalam mencari ilmu qadarullah meninggal dunia.
Baik para pendengar dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung pada kesempatan kali ini dalam program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tafadhol Anda dapat bergabung bersama kami di 0821 706087 untuk WhatsApp call dan di 0331 544 6087. Sembari menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang baik. Sudah Bapak Ayub yang ada di Labuan Bajo bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Fatwa TV Bapak Ayub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ayub, satu pertanyaannya. Begini, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, ini di antara waktu mustajab untuk berdoa kan ada waktunya di antara azan dan iqamah ya Ustadz? Iya. Ya, ini apakah boleh kita berdoa di antara waktu tersebut dengan doa mengangkat tangan gitu Ustadz? Apakah ada dalilnya itu Ustadz? Baik. Terima kasih Ustadz. Baik Pak, terima kasih Bapak Ayub yang ada di Labuan Batu atas pertanyaannya yang bertanya terkait dengan mengangkat tangan Ustadz ketika doa di waktu-waktu mustajab Ustadz. Nah, ya terima kasih kepada Pak Ayub, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, di antara sunnah dalam berdoa itu mengangkat tangan. Kan tapi tentunya di tempat-tempat yang di mana Rasulullah SAW mengangkat tangan, ya, kecuali tempat-tempat yang berdoa tapi tidak mengangkat tangan. Di dalam solat, di waktu sujud, di waktu rukuk tidak mengangkat tangan, ya. Karena itulah begitu juga dalam zikir pagi petang hari, ya tidak angkat tangan tapi kita membaca. Tapi selain dari itu zikir, ya doa secara umum kita mengangkat tangan, ya. Termasuk dalam hal ini juga ya di waktu doa antara azan dan iqamah. Nah, diperbolehkan, bahkan disyariatkan juga mengangkat tangan di waktu berdoa. Ya, sembari menunggu salat didirikan, maka seorang berdoa mengangkat tangan dengan bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga di waktu-waktu yang lain yang mustajabah, di penghujung ya, di waktu asar, di penghujung Jumat ya, hari Jumat di waktu asar, kemudian di waktu ya malam hari, khususnya di pertigaan malam terakhir ya, mustajabah berdoa yang mengangkat tangan. Nah, ini semua adalah hal-hal yang disyariatkan untuk mengangkat tangan di dalam berdoa. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya untuk Bapak Ayub yang ada di Labuan Batu yang bertanya terkait dengan mengangkat tangan ketika berdoa di waktu mustajab. Dari Labuan Batu kita bergeser ke Bandung. Ada Ibu Us yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Dari Ibu. Iip. Iya. Iya. Begini, yang saya tanyakan tentang akidah, terus tentang tauhid, minta dijelaskan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu saya belum jelas. Baik. Tolong jelaskan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Is yang ada di Bandung yang bertanya terkait tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat Ustaz. Ya, nah. Ya, terima kasih kepada Bu Is ya. Ini pertanyaan yang sangat ya bermanfaat sekali, dan juga jawabannya tentu ya tidak cukup dalam satu pertemuan ya, ini pembahasan tentang tauhid, tentang akidah. Tapi saya akan berusaha meringkas hakikat dari jawaban tersebut. Ya, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mereka yang mengikuti Al-Quran dan hadis dalam segala perkara agama, termasuk dalam berakidah.
bahwa mereka meyakini dalam rangka beriman kepada Allah itu meyakini 3 perkara ya secara umum. Yang pertama, meyakini bahwa Allah sebagai Rabb yang menciptakan, yang mengatur dan yang menguasai alam semesta ini. Itulah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian Allah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini, yang menciptakan dan mengatur seluruh urusan makhluk ini, ya. Dialah yang maha sempurna, maka dialah yang berhak diibadahi. Maka kita meyakini bahwa Allah yang hanya berhak diibadahi. Artinya semua ibadah dan ketaatan hanya dipersembahkan kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, beristighatsah hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, menyembelih bernazar hanya kepada Allah, untuk Allah, memohon keampunan kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah, ya, takut hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Di semua ibadah lahir batin, perkataan dan perbuatan lillah. Itulah hakikat dari kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ibadah yang dikenal dengan uluhiyah. Sebagaimana yang pertama tadi dikenal dengan rububiyah. Nah, Allah Rabbul Alamin, dialah yang berhak diibadahi. Dia memiliki seluruh kesempurnaan, seluruh keagungan dan kemuliaan. Karena Allah memiliki Asmaul Husna. Setiap namanya mengandung makna kesempurnaan yang tiada sesuatu yang lebih sempurna dari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Maka dialah yang berhak diibadahi. Karena sesuatu yang tidak memiliki kesempurnaan tidak berhak menjadi Tuhan yang diibadahi. Maka Allah memiliki Asmaul Husna. Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Itu wajib kita imani sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Tidak boleh diingkari sebagaimana perilaku ahlul kalam, ya. Tidak boleh diselewengkan, ditakwil maknanya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Sifat makhluk tidak boleh ditanyakan bagaimana hakikatnya. Jadi mengimani sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Ya. Itulah yang wajib diimani. Bahwa keimanan kepada Allah tidak sah kecuali bila mengimani ketiga perkara tersebut. Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai ilah yang diibadati, Allah yang memiliki Asmaul Husna dan sifat-sifat yang sempurna. Dan itu yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah. Itu yang selalu kita baca dan kita ulang-ulang. Tidak kurang dari 17 kali sehari semalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah, itulah nama Allah. Semua Asmaul Husna adalah nama dari Allah. Ya, Alhamdulillah. Siapa Allah? Rabbul Alamin. Rabb yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini. Kemudian di antara nama dan sifatnya Ar-Rahmanur Rahim. Bahwa Rabbul Alamin itu memiliki sifat dan nama Ar-Rahmanur Rahim yang mengandung makna Ar-Rahmah, sifat rahmah yang sempurna. Dan juga memiliki sifat keagungan, Malik Yaumiddin, kekuasaan, mulk, kekuasaan. Nah, karena Allah yang Rabbul Alamin, yang mengatur, menciptakan, dan yang menguasai alam semesta ini, dia yang memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan, maka dialah yang berhak diibadati. Maka kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, inilah pengakuan kita bahwa kita hanya mentauhidkan Allah dari sisi ibadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Begitu juga di antara ibadah isti'anah dan pertolongan hanya pada Engkau ya Allah. Tapi karena ibadah tidak mungkin terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah, maka kita memohon pertolongan pada Allah. Jadi surah Al-Fatihah itu telah mencakup ketiga tauhid tadi. Tapi yang sangat disayangkan, banyak kaum muslimin membaca Al-Fatihah tapi tidak memahami isi kandungannya. Sehingga kita mendengar sebagian mengingkari, ini kok pembagian 3 ini, sebagian malah mengatakan seperti Trinitas saja kata mereka. Na'udzubillah. Tidak demikian. Al-Quran
dari pertama sampai terakhir menjelaskan ketiga tauhid tersebut. Nah, ya 30 juz Al-Quran semua berkaitan dengan masalah tauhid. Ya, ada kalanya. Jadi Al-Quran itu secara global tidak keluar dari 5 substansi utama, kandungan utama. Yang pertama penjelasan bahwa Allah Rabbul Alamin. Yang kedua penjelasan tentang Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya kita kenal kepada Allah. Kenapa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak demikian kita tidak kenal kepada Allah. Nah, itu 2 substansi utama. Yang ketiga, perintah untuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, ada perintah, ada larangan. Dan itu semua adalah hak-hak dari tauhid yang wajib kita tunaikan. Kemudian, kita mendapat dalam Al-Quran tentang kisah-kisah para nabi dan umat-umatnya. Bagaimana Allah memuliakan para nabi karena mereka orang bertauhid. Bagaimana Allah membinasakan musuh-musuh mereka karena mereka melanggar tauhid. Nah, seperti itu. Jadi itu substansi Al-Quran secara global. Maka semuanya berkisar tentang tauhid. Tidak keluar dari pembahasan tauhid. Nah, itu mungkin secara ringkas yang mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya Ustaz. Untuk Ibu Iis yang ada di Bandung yang bertanya terkait dengan tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Dari Bandung kita bergeser ke penelpon selanjutnya, ada Bapak Fajar yang ada di Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar ceramah yang mengatakan Nabi itu tidak merutinkan doa setelah sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Jadi bagaimana dengan antara 2 azan yang waktu itu doanya adalah mustajab? Apakah kita juga tidak dianjurkan setelah sholat sunnah qobliyah? Jadi dalam hal ini tentu kita setelah sholat qobliyah kita ingin berdoa disebabkan waktu itu waktu mustajab. Baik. Tolong penjelasannya supaya kita bisa memahaminya. Baik. Baik Bapak, cukup. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang bertanya terkait dengan Nabi SAW tidak pernah merutinkan doa setelah sholat. Namun bagaimana jika kita ingin berdoa setelah sholat sunnah di waktu mustajab? Ya, nah. Terima kasih kepada Pak Fajar atau Pak Fijar ya. Nah, taib di Riau, barakallahu fi atas pertanyaannya. Sebelum saya menjelaskan hal itu, ada satu hal yang perlu dipahami tentang ya istilah doa. Doa itu ya itu terbagi 2. Doa itu terbagi 2. Doa dalam artian ya permohonan, meminta dan memohon kepada Allah. Ya. Ada doa yang dalam artian ibadah. Jadi doa masalah permohonan, doa ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan, dzikir, tasbih, itu doa kita. Ya. Dan berbagai ketaatan kita lakukan. Karena di dalam kita melakukan ketaatan, pastilah kita memohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita. Nah, adapun yang dimaksud tadi ya, doa dalam artian permohonan, ya, selesai sholat, Nabi tidak merutinkan. Ini perlu dijelaskan apa maksud tidak merutinkan di sini, apa maksud doa di sini. Ya. Bila yang dimaksud doa dalam artian kebiasaan yang kita lakukan di sebagian ya kaum muslimin, setiap sholat fardu, kemudian setelah zikir, kemudian doa, bahkan sebagian ya berjamaah begitu ya. Ada imam memimpin doa, yang makmum mengaminkan gitu ya. Ya hal yang seperti itu ya tidak dirutinkan Nabi. Memang tidak pernah lakukan Nabi dengan cara seperti itu. Tapi Nabi berdoa setelah sholat. Bukankah Nabi SAW begitu selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, bukankah yang pertama beliau ucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah,
Apa maksud astaghfirullah? Memohon keampunan kepada itulah doa. Istighfar itu permohonan keampunan, ya. Tapi kalau yang dimaksud selesai beliau menjadikan ya tasbih, tahmid, kemudian takbir, ya. Setelah itu seperti yang sebagai dilakukan, berdoa, merutinkan, ya tidak seperti itu. Tapi Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk tidak meninggalkan doa di penghujung solat. Ada yang mengatakan penghujung solat, di akhir solat sebelum salam. Ada yang mengatakan selesai salam. Jadi na'am. Jadi dalam hal ini tidak masalah seorang berdoa. Tapi tentu sebagian sampaikan tidak merutinkan secara khusus. Ya, doa selesai solat tadi. Nah, apalagi kalau dilakukan secara berjamaah, ini juga tidak ada contohnya. Tidak ada Rasul membimbing dalam artian ya memandu para sahabat berdoa berjamaah selesai solat fardu tadi. Nah, kalaupun kita ingin berdoa, doalah sendirian. Nah, tapi sesungguhnya apa yang telah kita ucapkan tadi dari zikir-zikir kita adalah doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan secara khusus setelah salat qabliyah, ya, sembari menunggu waktu salat ya didirikan atau salat didirikan di iqamah, ya. Maka di sana ada doa. Nah, doa di situ bukan dalam artian selesai salat, kendati ya waktunya selesai salat, tapi maksudnya adalah antara azan dengan iqamah. Ini waktunya, ini tempatnya. Bukan karena kekhususan selesai solatnya, tapi kekhususan antara azan dan iqamah tadi. Tidak ada masalah berdoa. Nah, makanya selesai solat sunnah memang tidak ada secara khusus zikir-zikir khusus, ya. Zikir yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian sebelumnya astagfirullah, astagfirullah, antas salam, minkas salam, itu zikir setelah solat fardu. Jadi enggak ada masalah, enggak bertentangan dengan apa yang kita sampaikan tadi atau pernyataan bahwa Rasul tidak merutinkan doa selesai solat. Tapi boleh. Karena merutinkan berarti membutuhkan dalil. Kesimpulannya, doa yang tidak pernah dirutinkan oleh Nabi secara khusus dan waktu khusus, maka jangan kita merutinkan. Tatkala kita merutinkan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi, berarti kita menambah tata cara atau kaifiyah ibadah. Nah, inilah yang membutuhkan dalil. Kita dituntut bisa mendatangkan dalil, berarti benar amalannya. Jika tidak, ya berarti menyimpang dari sunnah. Maka jangan dilakukan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Untuk Bapak Fijar yang ada di Riau yang bertanya terkait dengan hukum berdoa ketika setelah sholat di waktu mustajab. Baik, selanjutnya kita bergeser ke Aceh. Ada Bapak Ibrahim yang telah menunggu. Assalamualaikum Fatwa TV, Bapak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya ini fakir ilmu Ustaz Aceh. Bagaimana ciri-ciri halaqah ilmu yang bisa saya ikuti? Karena saya tidak bisa membedakan mana yang bisa saya ikuti dan mana yang harus saya tidak ikuti. Baik. Mohon penjelasannya ya Ustaz. Ya. Baik. Jazakumullahu khairan. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim yang ada di Aceh yang bertanya terkait dengan halaqah ilmiah atau ilmu yang bisa diikuti. Ini ciri-cirinya seperti apa, Ustaz? Ya, terima kasih ya kepada Pak Ibrahim. Barakallahu fiik atas pertanyaannya, luar biasa ya. Ini juga ya insyaallah pertanyaan ini mewakili ya dari para pemirsa dan para pendengar. Karena di zaman sekarang ini alhamdulillah ya, animo masyarakat untuk belajar, untuk menghadiri kajian-kajian ilmu semakin bertambah ya. Alhamdulillah, ini suatu kenikmatan ya. Makanya kita harus selektif, harus cerdas dalam berilmu. Loh, emang berilmu enggak cerdas ya? Ada orang yang belajar semata tapi kurang cerdas, kurang bijak. Ya. Apalagi para pemula dalam berilmu, semua didengarkan. Sementara dia belum punya basic ya yang kokoh, yang kuat, belum punya landasan yang kokoh dalam keilmuan, dalam artian belum memahami prinsip-prinsip utama dalam keilmuan sehingga bisa membedakan mana yang sesuai dengan sunnah, mana yang tidak sesuai. Maka penting sekali
kita dalam belajar untuk selektif. Ya, di zaman sekarang ini dengan berbagai media kemudahan, ya, dengan mudah seorang mendapatkan, ya, konten-konten ilmu, ya, secara bahkan untuk menghadiri, ya, kajian offline dan online dengan mudah. Tapi terkadang tidak selektif, sehingga apa yang terjadi? Dia punya semangat untuk belajar ilmu sunnah, tapi salah dalam memilih guru, maka mempengaruhi pemahamannya, tata cara ibadahnya, dan pemikirannya. Nyeleneh juga jadi hasilnya, waliyazubillah. Nah, oleh karena itu penting. Dahulu para ulama salaf kita berwasiat. Kata mereka bahwa ilmu itu adalah agama kalian. Inna hadzal ilma dinun. Ilmu itulah agama kita. Fanzur mimman ta'khudhu dinakum. Hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil atau mempelajari ilmu. Nah, begitu juga masalah halaqah ilmu. Ini penting sekali. Ya. Apa ciri-cirinya agar kita betul-betul hadir di majlis ilmu yang betul mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, majlis ilmu yang penuh dengan kekhusyukan. Bukan melawak, bukan tertawa, terbahak-bahak gitu ya. Bukan di sana ada celaan, cemooh, hinaan, goblok-goblokan, tidak ada. Ya, bukan ketawa, bukan. Karena ini bukan majelis dongeng, bukan majelis-majelis membuat orang tertawa. Ini majelis yang membuat orang menangis, semakin khusyuk dan dekat kepada Allah, ingat akhirat. Itu majelis ilmu yang dihadiri malaikat. Itu majelis ilmu yang dikatakan Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, mampir. Ya, di taman surga tersebut, ya, berkah turun malaikat, menadangi malaikat, turun rahmat, ketenangan. Jadi yang pertama, majelis ilmu yang dalam penyampaian konten-konten ilmunya atau yang disampaikan berdasarkan dalil. Ini yang pertama. Dalilnya apa? Bukan cerita, dongeng, ya, lelucon. Kadang juga ungkapan-ungkapan yang ya nggak pantas, ya, diucapkan. Jadi ini yang pertama. Bila kita mendapatkan majelis yang selalu, ya, mengkaitkan diri kita atau menggiring kita untuk loyal kepada dalil, qala Allah, qala Rasul, ya, qala sahabah, Allah berfirman begini, Rasul bersabda demikian, wasiat para sahabat demikian. Itulah di antara indikator yang perlu dicari, ilmu yang seperti itu. Itu ilmu yang akan menambah kita semakin khusyuk dan takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bertambah. Begitu pula majelis ilmu, ingat kepada Allah, ingat kepada surga, ingat takut pada neraka. Semakin semangat ibadah, semakin bertambah tawaduk dan takut kepada Allah. Yang kedua, majelis-majelis ilmu yang menjalankan akidah yang benar, akidah yang berdasarkan qala Allah qala Rasul. Ya, bukan majelis yang hanya, ya, mempertahankan pendapat atau ideologi atau pemikiran kelompok tertentu atau organisasi tertentu, ya, atau doktrin-doktrin tertentu. Tidak. Betul, ini akidah tentang tauhid. Wajib mengimani tauhid asma wa sifat. Ini dalilnya qala Allah, qala Rasulullah. Ya, seperti itu. Ya. Tentang mentauhidkan Allah, wajib mentauhidkan, ya, perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk atau meninggalkan berbagai kesyirikan, perintah untuk mengikuti sunnah. Kita mendapatkan di majelis tersebut semangat untuk mengikuti sunnah Nabi, dan semangat juga untuk meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Nah, bila majelis ilmu dihiasi dengan ilmu yang seperti itulah ilmu yang benar, itulah majelis yang benar. Adapun majelis ketawa, terbahak-bahak, mengolok-olok, ya,
kadang ya lelucon yang disampaikan. Itu bukan majelis ilmu. Itu bukan majelis ilmu. Ya, itu majelis hanya ketawa ketiwi. Ya. Kemudian yang lain juga adalah majelis yang bila menyampaikan satu permasalahan ilmu disertai dengan dalil dan referensinya jelas. Dalilnya apa? Ini sabda Nabi. Siapa yang meriwayatkan? Rawahul Bukhari, rawahu Muslim. Ya. Dan majelis ilmu yang selalu di sana ya mengajak umat berilmu sesuai dengan referensinya, jelas sumbernya. Maka bila itu dibacakan kitab misalnya Sahih Bukhari, jelas. Sahih Muslim, kitab Riyadhus Shalihin, ya begitu ya, jelas sumbernya, referensinya. Bukan hanya sekadar ya menukil sebuah riwayat tapi enggak jelas sumbernya. Banyak hadis palsu yang berkembang disampaikan di majelis-majelis ilmu enggak jelas mana sumbernya. Maka bila seorang yang mengajarkan ilmu itu menjelaskan ya dilandaskan hadis ini sabda Nabi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih, Imam Muslim, seperti itu. Nah, kemudian majelis ilmu yang di sana bila menukil akidah dan pemahaman fiqh, itu juga menukil dari ulama-ulama yang diakui keilmuannya, seperti ulama yang mazhab yang 4, Bukhari, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan imam-imam ulama ahli sunnah yang berjalan di atas sunnah Nabi. Ya, akidah ahli sunnah. Majlis yang diajarkan dalamnya akidah yang benar, bukan akidah-akidah ahlul kalam. Ya. Nah, majlis yang di dalamnya diajarkan kepada kita adalah akhlak-akhlak yang mulia. Nah, bila itu kita dapatkan, maka jangan lewatkan kesempatan itu. Nah, itulah ciri-ciri majlis halaqah ilmu yang diberkahi. Naam, yang diberkahi. Jadi betul tunduk, khusyuk. Jangan bukan ketawa, ketiwi. Ya. Nabi SAW bila menyampaikan ilmu, itu para sahabat terdiam, khusyuk mendengarkan. Seolah-olah ada, ya, seandainya burung yang hinggap di kepala mereka, burung terus tidak akan terbang. Dan kita memaklumi burung itu bisa hinggap di ranting yang tidak bergoyang. Ya, apabila ada goyang angin dia akan terbang. Begitulah perumpamaan bagaimana para sahabat khusyuknya dalam majelis ilmu. Nah, itu yang harus kita cari. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas jawabannya untuk Bapak Ibrahim yang ada di Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibrahim yang ada di Aceh ya, yang bertanya terkait dengan ciri-ciri halaqah ilmiah yang bisa diikuti. Dari Aceh kita bergeser ke Sumatera Selatan, ada Bapak Marwan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya 3 hari yang lewat mengantar saudara saya yang lagi sakit ke kota. Baik Pak. Kebetulan saya ini mendapat musibah. Jantung saya terjepit. Jadi kebetulan sudah malam, saya juga nggak bawa uang waktu itu. Jadi saya kan seorang pensiunan. Jadi saya langsung dibawa ke rumah sakit non-muslim. Jari saya itu dioperasi, dicabut kukunya, dan setelah itu disuntik. Nah, suntikan itu suntik tetanus itu yang terbuat dari lemak babi katanya. Saya nggak bisa ngelak lagi karena waktu itu sudah hampir jam 12 malam. Baik. Katanya kalau sudah hari besok kurang bagus lagi untuk disuntik itu katanya. Baik. Jadi saya terpaksa sekali. Baik. Nah, sekarang yang pertanyaan Ustaz, gimana dengan saya? Apakah ibadah saya ini tetap diterima, doa-doa saya masih diterima gitu dengan kejadian ini. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, fadhil Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Marwan, barakallahu fiik. Jika dalam kondisi yang disampaikan tadi dan di waktu yang sudah larut malam begitu ya, karena bila itu ditunda
itu akan mungkin mengakibatkan yang kerusakan atau mafsadah yang lebih besar, sehingga untuk ya penanganan itu harus segera. Nah, yaitu mungkin ahli medis lebih tahu ya. Maka tidak ada masalah, dan itu juga bukan ya karena pilihan Bapak, tapi ya itulah kondisi yang mungkin bisa dikatakan terpaksa untuk melakukan demikian itu. Maka tidak ada masalah. Ya, kalaupun mungkin ya itu secara psikologis seorang merasakan ya sedikit was-was, nggak perlu ya merasa demikian itu. Ya, kalau seandainya kita merasa kurang ya udah perbanyak istighfar dan bertobat kepada istighfar dari hal seperti itu, tapi tidak perlu meragukan apakah selesai akan diterima tidak, enggak. Yang penting ya solat yang baik dan berdoa dan ya ibadah kepada Allah, dan tidak ada masalah yang demikian itu ya dalam kondisi di mana seorang mungkin darurat, kemudian juga ada maslahat dan mafsadah di situ ya, karena kalau ditunda bisa jadi akan mengakibatkan mafsadah yang lebih besar, maka mungkin lebih ya menanggung resiko yang lebih ringan. Nah, tapi seandainya bisa masih ditunda, nah, maka itu hal yang tentu ada pilihan di sana, opsi yang lain. Jadi intinya nggak perlu khawatir Pak Marwan ya, telah berdoa ya, tetaplah beribadah kepada Allah, dan apa yang telah terjadi ya juga itu kan pilihan kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kesalahan kita, karena yang demikian itu kita lakukan bukan karena unsur kesengajaan. Nah, semoga Bapak ya lekas sembuh, dan semoga apa yang terjadi menjadi kafarat ya, penghapus kesalahan-kesalahan kita semua. Karena kata Nabi, tidak satu pun yang menimpa seorang hamba rasa capek, rasa letih, perasaan yang atau kesedihan, gundah gulana, dan juga kekhawatiran, bahkan duri yang menusuk ya, itu semua menjadi kafarat, akan diampuni dosa dan diangkat derajat kita ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ya diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidup ini. Nah, demikian, Allahu Akbar. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas waktunya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ustaz diberikan kesehatan selalu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah perjumpaan kita di program live interaktif malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Tetap ikuti program kami mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan juga Anda dapat bergabung atau mengunjungi website kami di www.fatwatv.id serta www.dewanfatwa.com. Selain itu, kami mengajak Anda semuanya untuk bergabung bersama kami melalui dakwah yang mulia ini melalui nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda saat ini. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, marilah kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.